Jadi kita kalau melihat dengan tradisi pesantren, kondisi pesantren ya tentu jangan dibaca dengan seperti halnya budaya kita seperti di sekolah. Kita apakah mau pamannya kayak kejadian coba? Ya kita ngiris juga kan kepala sekolah. Lalu kemudian negor anak yang ngerokok. Nah itu. Kemudian setelah itu pamannya kompak semua belajar, masa membela orang ngerokok. Dan tak masuk itu juga termasuk orang tuanya. Kalau ketepatan pakai mobil mewah, mobil cakep, bukan miliknya seringkali yang menjemput. Yang menjemput kalau kiai kondangan menjemput. Bahkan mungkin ada yang memang dikasih. Ya gimana? Umumnya dibilang tidak ada kontribusinya. Ada yang presiden dari pesantren, wakil presiden dari pesantren, menteri nggak kehitung, DPR nggak kehitung. Ditanya kontribusinya. Ketika ini tidak ngerti standar bangunan, saya setuju ini diselidiki standar bangunan. Itu ya? Iya, semua pesantren bisa diselidiki. Tapi pendekatannya bukan pendekatan kriminal. Pendekatannya adalah bimbingan dan yang sifatnya konstruktif. Jadi silahkan umumnya mereka dilihat ini yang bahaya, diberikan edukasi, dikasih bantuan lah. To the point aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi hadir program To the Point aja bersama saya Gaib Paptu Sigit dan sahabat saya Pung Purwanto. Kita situasi sekarang ini banyak peristiwa, Mas. Ya. Terutama di lingkungan pesantren yang sedang jadi buah bibir di mana-mana. Yang terakhir kejadian yang terbaru soal pesantren yang rubuh kemarin. Sidoarjo. Ya, di Sidoarjo dan ada beberapa kejadian lagi yang sehingga jadi omongan di publik nih. Banyak orang yang nyari pesantren itu kayak apa, kehidupannya bagaimana. Kemudian muncullah video gambar yang beredar di mana-mana sekarang. Karena itu kita mau bahas soal ini, seperti apa sebenarnya kehidupan di pesantren. Karena banyak orang yang tidak pernah mondok, tidak pernah tahu, tiba-tiba sok tahu dan akhirnya komentar gitu. Nah, kita datangkan langsung orang yang punya pesantren, yang pernah mondok di pesantren, dan beliau adalah ketua MUI. Siapa, Mas? Tolong disapa. Kiai Haji Khalil Nafis. Selamat datang, Yai. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena nama programnya To the Point, jadi Kiai To the Point aja. Nggak usah. Ya, langsung aja kita. Kiai, ini banyak kejadian, kemudian sehingga banyak komentar di media sosial tentang pesantren dengan segala kehidupannya. Sebenarnya bagaimana kita memaknai kehidupan pesantren yang akhirnya banyak orang mengambil cuplikan-cuplikan sedikit, orang bungkuk segala macam, sehingga kesannya memang seperti itulah pesantren di Indonesia. Ya, sebenarnya kalau kita melihat pesantren, antara pesantren di Jawa dan di luar Jawa beda. Di Jawa pun juga beda-beda. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, DKI itu beda. Jadi sebenarnya lebih pada penghormatan kepada guru ya. Jadi pola penghormatan itulah tergantung pada tradisi masing-masing. Mereka punya semboyan man 'allamani harfan wahidan fa ana abdu. Orang yang mengajari saya satu huruf saja itu adalah kami siap untuk melayani. Kami siap untuk mengikutinya, bahkan menghambanya untuk menunjukkan tentang ketakziman, menghormati kepada guru. Nah, ini perspektifnya orang yang kadang-kadang salah melihat perspektif budaya dari budaya lain. Ya sulit kita menemukan kebenaran ini, umpamanya budaya Jawa cium tangan, ya kan bentuk penghormatan. Lalu menunduk seperti orang Jepang, itu kan bentuk penghormatan. Kemudian dilihat dari budaya Arab. Di Arab itu adalah kalau salaman, ya kita harus tegas begini. Harus begini tanda menghormati begini itu. Goyang-goyang gitu ya? Kalau digoyang-goyang terus ditekan. Dan genggamannya makin hormat itu? Maksudnya hormat. Begitu juga ketika kita sayang, sebenarnya orang Arab apa? Dipegang kepala. Makanya imsah ra'sal yatim kata Nabi untuk bentuk sayang kepada anak yatim diusap kepalanya. Kita ini sebenarnya adalah menyayangi anak yatim. Bahkan semarah apapun orang Arab kalau dipegang dagunya dia tuh senang. Coba itu dipraktekkan di Indonesia. Dikeplak nanti. Kalau saya pegang kurang sopan. Nah itu kalau saya pegang kepalanya Mas Pung, Mas Gaib, wah nggak sopan nih Kiai kepala saya dipegang. Tapi di sana tanda sayang. Nah menurut saya kalau mau ngomentari budaya dari perspektif budaya orang lain, ya susah. Tapi kan kita bisa melihat dari di sanalah Jogja cara takdim seperti apa kepada orang tua. Cium tangan, menghormati, bukan menghamba. Makanya orang yang salah itu dianggapnya, yang salah memandang seperti orang Jepang dianggap itu ruku.
sholat, dan itu dianggap syirik. Ada yang memaknai begitu itu Iya, syirik. iya, iya. Kenapa? Saya pernah dengar itu. Dia Iya. kok sujud sama orang gitu. Sujudnya hanya kepada Allah gitu. Iya. Kalau sujud dalam arti iman, kemudian ada arti dalam dia bahwa adalah meyakini ada Tuhan selain Allah, ya syirik. Tapi dalam bentuk dia menunduk takriman wa ta'ziman, ya itu beda lah cara melihatnya. Lah ini yang banyak orang nggak bisa membedakan, dianggapnya wah yang ini tuh dulu adalah orang-orang yang diperbudak. Ya kalau kita melihat seperti itu nggak ada perusahaan. Sekarang ini di to the point aja, ini kan beda-beda. Ada tukang sapu, Ya. ada yang bagian wawancara, ada yang bagian skrip, ada. Kalau dianggap wah enak itu yang bosnya bayaran paling banyak, nggak tahu tukang sapunya sampai malam baru pulang. Ya kalau dibikin begini cara narasinya, itu kan narasi yang tidak fair menurut saya dalam melihat sesuatu. Nah ya di pesantren itu beda-beda dan kalau dilihat dari budaya luar pasti orang melihat tidak cocok. Tapi kalau tahu di dalamnya bagaimana kiai itu memang macam-macam pesantren. Ada pesantren yang sama sekali itu tidak ngambil SPP dan tidak ada bayaran sama sekali. Ya. Dan itu banyak jumlahnya, Kiai. Jumlahnya banyak. Bahkan ini banyak yang tidak terdaftar di Kementerian Agama. Nggak didaftarkan pesantrennya. Tapi mereka berdedikasi. Seperti pesantren-pesantren tua ya yang kemarin roboh lah udah kita ingat semua Al-Khazini. Itu dari ke Khazin orang yang alim, kemudian orang datang, orang untuk belajar di sana. Kemudian orang belajar di sana itu pengen tidak pulang pergi, bikinlah pemondokan disebut dengan pondok pesantren. Termasuk dulu ke Hasyim Asy'ari mondoknya di situ. Pernah di situ dalam satu sejarah itu sepulangnya dari haji ke Khalil Bangkalan. Ke Khalil Bangkalan bukan ke Khalil Nafis ya. Ke Khalil Latif di Bangkalan itu dia di sana untuk ngaji dan itu bikin pemondokan kayak secara rame-rame swadaya. Nah, ruan itu yang dilakukan di beberapa tempat ngecor bareng itu adalah tradisi lama di mana santri itu yang ditempati sendiri melakukan sendiri. Ya berbeda kalau dibandingkan dengan boarding school yang memang dia bangun sendiri, kemudian dia pakai ngutang ke bank, kemudian orang bayar mahal, dibandingkan dengan orang yang gotong royong begitu di premis dengan di sini dengan yang memang bayaran mahal. Bisa dilihat juga barangkali kiai itu kok berkaya-kaya atau berfoya-foya. Kalau yang kiai coba lihat yang kemarin ada di dalam video umpamanya kiai datangi rumahnya, apakah cakep rumahnya? Kagak. Kalau ketepatan pakai mobil mewah, mobil cakep, bukan miliknya seringkali yang menjemput. Menjemput kalau kiai kondangan menjemput. Bahkan mungkin ada yang memang dikasih. Yang saya tahu tuh kiai datang punya alumni, punya simpatisan yang kaya, kemudian kiai kok naiknya mobil begitu, kita kasihin dah ke kiai, hak pakai kadang-kadang memang dikasih beneran. Tapi kiai yang waro loh, kalau orang ngasih terus kiai perasaannya nggak nyaman dengan dikasih tidak karena ikhlas, itu dikembalikan. Mobil mewah di atas 1 M harganya itu saya ngelihat langsung itu dikembalikan sama kiai karena ngelihat ada gelagat memanfaatkan kiai lah kira-kira, memanfaatkan kedekatan dengan kiai. Jadi kita kalau melihat dengan tradisi pesantren, kondisi pesantren ya tentu jangan dibaca dengan seperti halnya budaya kita seperti di sekolah. Kita apakah mau pamannya kayak kejadian coba? Ya kita ngiris juga kan kepala sekolah. Lalu kemudian negor anak yang ngerokok. Nah itu kemudian itu. Setelah itu pamannya kompak semua belajar. Masa membela orang ngerokok? Dan tak masuk itu juga termasuk orang tuanya. Mungkin ya mukul saya tidak setuju. Tapi tindakan kepada orang yang sedang menegakkan aturan dengan tidak baik-baik sampai seperti itu, apakah mau seperti itu budaya kita? Guru dengan muridnya relasinya tuh relasi bayaran nih masalahnya. Relasinya relasi seperti halnya orang di dunia kerja. Ini relasi ilmu. Di sini bedanya antara kita keagamaan yang berbasis nilai dan moral dengan orang yang transaksional. Jadi kayak kita ikut kursus, saya tuh belajar bahasa, kemudian saya cari kerja. Itu berbeda dengan orang belajar ilmu agama yang di agama itu ada tata krama, takzim kepada guru. Jadi mendidik tuh nggak begitu caranya ya, tiba-tiba langsung diberhentiin gurunya gitu. Iya kan beda mendidik dengan mengajar. Kalau mengajar semua orang bisa, karena hanya knowledge. Sekarang sarana mengajar banyak sekali, bisa AI bahkan yang paling cerdas. Sekarang udah ngalahin Google. Syekhona Google itu kalah dengan Syekhona AI sekarang. Iya kan? Itu bisa sekarang saya pun ngajar, tapi mendidik itu mencetak karakter. Anak-anak itu menjadi punya nilai. Saya sangat masuk di dalam pikiran saya, di dalam
konteks kebangsaan ini, trisaktinya Bung Karno lah. Ya, kedaulatan bernegara, kemudian kemandirian ekonomi, punya kepribadian budaya. Sosial budaya kita punya kepribadian. Yang nggak bisa kita seperti halnya budaya di Arab, yang nggak bisa. Ilmunya bisa diserap, karena memang Al-Quran turun di Arab. Begitu juga di Barat. Nggak bisa kita membawa budaya Barat ke sini, kemudian Diciplak langsung. ya, gitu. jiplak langsung budayanya nggak bisa. Contoh gini lah, di Barat mungkin hubungan guru dan murid itu, kuliah, itu kayak teman. Oke. Iya kan? Tapi kalau saya dosen, terlalu akrab dengan mahasiswa, itu bisa maknanya beda, apalagi lain jenis, dianggap saya naksir sama dia. Bahaya itu. Baik, jadi ini sama-sama orang dewasa loh, sama orang dewasa. Begitu juga dengan anak-anak yang masih dalam pembentukan karakter ya, usia ibtidaiyah, sanawiyah, Iya, itu iya. beda. Kami memperlakukan pun juga beda di pesantren itu, memperlakukan anak-anak SD, melakukan anak umumnya SMP dengan anak SMA. Ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah itu beda dengan anak yang sudah ma'had ali. Ya, ya. Ketika Ma'had Ali itu, kalau pengen tahu bagaimana demokrasinya di pesantren, ketika bahsul masail, kiainya itu bisa disoal dengan dalilnya. Ya, ya, ya. Dengan argumentasi yang mereka miliki, bukan berarti dia memaki-maki, tidak. Argumentasi kiai, sepertinya kiai salah, karena ada argumentasi yang ibarat ini. Yang Di penting- Ma'had Ali. Tapi yang kayak gini nggak bisa diajarkan anak SD. Oh, bahaya nanti. Tindakan kalau anak SD. SD ya, gitu. Merokok ya tegur. Ya tegur gitu udah. Ini sama dengan di pesantren, ngajarin adab sama guru. Kemudian mereka dilatih karakternya. Ya adabnya di Jawa Timur, orang menghormati lebih tua itu dengan cara nunduk, dengan cara lebih rendah, mencium tangan dan seterusnya. Di Jawa Barat beda, di DKI beda. Di Sumatera juga beda. Di Sumatera gayanya. beda. Jadi pesantren nggak sama lah. Ini orang yang mengeneralisir pesantren sama, kemudian diukur dari luar budayanya, ya pasti nggak ketemu. Yai,